Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi link kehadiran kalian ya. Materi pertama kita yaitu mengenai kelainan pada organ gerak pasif yaitu tulang. Kelainan tulang pada manusia ada beberapa macam diantaranya 1. Fraktura 2. Fisura 3. Osteoporosis 4. Lordosis 5. Kifosis 6. Skoliosis. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai kelainan tulang. Yang pertama yaitu fraktura atau sering kita sebut patah tulang. Untuk gambarnya seperti ini. Fraktura terbagi menjadi dua macam yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Fraktur terbuka bila tulang yang patah menembus otot dan kulit. Hal ini memungkinkan terjadinya infeksi. Kuman dari luar dapat masuk ke dalam luka sampai ke tulang yang patah. Sedangkan untuk fraktur tertutup itu bila tulang yang patah tidak sampai menembus otot dan kulit. Fraktur tertutup disebut dengan fraktur bersih karena kulit masih utuh tanpa komplikasi atau penyakit baru. Sekarang mengenai fisura atau sering kita sebut retak tulang. Untuk gambarnya seperti ini ya. Fisura disebabkan oleh berbagai macam hal, misalnya keropos tulang, cedera tulang karena kecelakaan, atau penyakit yang lainnya. Biasanya, fisura dapat ditangani dengan cara operasi bedah atau penyambungan tulang. Macam-macam fisura. 1. Fisura transversal, yaitu retak tulang sepanjang garis tengah tulang. Kemudian yang kedua, fisura spiral, atau retak tulang memuntir seputar batang tulang. Kemudian yang ketiga, ada fisura komunitif, yaitu terletak tulang dengan tulang pecah menjadi beberapa fragmen. Kelainan tulang yang ketiga yaitu osteoporosis atau tulang keropos. Bisa kita lihat, di sini ada gambar tulang yang sehat dan tulang yang mengalami osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh berkurangnya kadar kalsium dalam tulang. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka kadar kalsium akan berkurang sedikit demi sedikit. Macam-macam osteoporosis yaitu 1. Osteoporosis primer, yaitu osteoporosis yang terjadi pada usia lanjut. Kemudian yang kedua, osteoporosis sekunder, terjadi karena suatu kecelakaan, cedera, atau penyakit tertentu. Kelainan tulang yang keempat yaitu lordosis. Untuk gambarnya seperti ini ya, untuk penyakit lordosis, yaitu kelainan tulang berupa tulang belakang tampak melengkung ke depan. Pada penderita lordosis, lekukan tulang belakangnya terlalu menjorok ke depan. Lordosis dapat terjadi karena beberapa sebab, misalnya terjadi pergeseran ruas tulang, cedera tulang, kebiasaan tubuh yang tidak baik, atau obesitas. Kelainan tulang yang kelima yaitu kifosis. Untuk gambarnya, kifosis itu seperti ini. Kelainan tulang berupa tulang belakang melengkung ke belakang dan tampak bungkuk. Terkadang, tulang belakangnya tampak menonjol di punggung. Kelainan ini bisa terjadi karena berbagai sebab, misalnya keropos tulang, kebiasaan membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Kelainan tulang yang keenam yaitu skoliosis. Untuk gambarnya seperti ini, yaitu kelainan tulang berupa tulang belakang tampak melengkung ke samping. Dengan kata lain, tulang belakang membentuk seperti huruf S atau C. Penderita skoliosis biasanya tampak dari tidak sewajarnya bahu dan pinggul. Selain itu, postur tubuhnya tampak miring. Skoliosis disebabkan oleh berbagai macam, misalnya bawaan lahir, cedera tulang,
kebiasaan tubuh yang tidak baik, atau penyakit tulang lainnya. Materi kita yang selanjutnya yaitu menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok merupakan pikiran utama dalam bacaan. Sebuah paragraf selalu memiliki kalimat utama yang menjadi ide pokoknya. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran, tema, atau topik. Bersama dengan kalimat pengembang atau ide penjelas, ide pokok menjadi inti sebuah paragraf. Materi kita yang selanjutnya yaitu mengenal komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik merupakan sebuah susunan gambar dan kata yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Sebuah komik selalu memanfaatkan ruang gambar dengan tata letak. Hal tersebut agar gambar membentuk cerita yang dituangkan dalam bentuk dan tanda. Umumnya, buku komik disajikan tidak terlalu tebal dan dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Dengan kata lain, buku komik termasuk buku yang praktis untuk dibawa. Untuk contoh komik, bisa kalian lihat seperti gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang menjelaskan atau sebagai gambar ilustrasi, disertai dengan ilustrasi singkat, yaitu kalimat singkat-singkat tersebut, disertai juga dengan balon kata. Nah, di dalam balon kata ini, kita bisa menuliskan seperti percakapan antar tokoh dalam komik. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak di rumah, silakan kalian kerjakan tugas berikut di buku tematik kalian. 1. Temukan ide pokok masing-masing paragraf dalam teks bacaan berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Untuk bacaannya bisa kalian lihat di buku paket tema 1 halaman 137 sampai 139. Untuk soal yang kedua, sajikan sebuah rangkaian cerita dalam bentuk komik. Nah, untuk bentuk komiknya bisa kalian lihat di buku paket tema 1 halaman 140. Kalian gambar terlebih dahulu seperti contoh pada buku, kemudian kalian sertakan balon kata. Untuk kalimatnya bisa kalian kreasikan sendiri. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.